Udah pasti palang mobilnya ngerem, habis kita bacok-bacokin tuh depan gangan Auri, sekolahan Auri. Habis kita bacok-bacokin. Halo semua para penonton, ketemu lagi di channel Cemas Lu, cerita masa lalu. Kali ini kita kedatangan dengan narasumber dari jebolan sekolah Iptek Jakarta. Kalau nama di jalurnya tuh dengan sebutan Texas 44, Jakarta Timur. Langsung kita kenalan diri aja dengan Bang siapa, Bang? Ya, kenalin, nama gua Jai. Gua dipanggil ya Jai, ya kan. Emang dari dulu nama gua dipanggil Jai. Asli gua sih ya nama gue Hijrah, cuman gue dipanggilnya Jai. Orang-orang nggak pada kenal nama asli gue siapa gitu. Cuman gue taunya dipanggilnya Jai aja, gitu aja. Gue tinggal di Kalibaru, dekat gak jauh dari sekolah Patriot sih. Ya mungkin banyak temen juga pada kenal lah, ya kan. Tahu daerah-daerah zaman era itu, zamannya gimana ya, Kalibaru itu tempat ya setiap hari adanya tawuran, adanya di situ, mau pagi mau siang, sore adanya di situ dulu. Nah, Abang di Texas lulusan tahun berapa, Bang? Gua di Texas dulu alumni tahun 2004. 2004. 2004. Abang basisnya basis mana tuh? Gua jatuhnya masuknya basis Kereta. Ikut anak basis Keranji, cuman tinggal di Kalibaru. Oh, iya. Gitu. Gimana, Bang, kabar Abang untuk saat ini nih, Bang? Ya alhamdulillah semakin gemuk nih badannya. Iya kan? Iya. Kebanyakan makan atau gimana ya kan? Dulu kan ya nggak gemuk-gemuk banget sih ya kan. Sekarang ya alhamdulillah sehat. Ya kan? Bisa kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain juga ya kan. Ya, alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Abang, gimana, Bang, untuk kesibukan Abang nih di masa pandemi ini, masih ada kesibukan, Bang? Ya alhamdulillah, gua sih karena gua itu orang lapangan, ya karena gua kerjanya ya di lapangan, paling gua bisnis ya kan, segala sesuatunya ya banyak lah gua karena kehidupan gua di lapangan. Kalau buat kerja di perusahaan kayaknya nggak ada yang terima gua deh, soalnya gua kalau di tes itu selalu gagal dan nggak pernah berhasil. Jadi ya gitu kan. Dan akhirnya gue ya jalurnya gue di lapangan aja ya, kayak usaha-usaha kayak nyortir pedagang gitu kan. Kayak mau mesin kolang-kaling bisa, ya kan. Atau ya kebetulan gue punya saudara banyak di Pasar Induk Ramat Jati, kalau perlu buah-buahan kan. Oh, langsung calling aja nih berarti Bang Ija nih. Ya kan, tinggal calling aja gue. Ntar gue kasih biodata ya Bang Ija lah. Iya, gampang lah kalau urusan perdagangan ya kan. Siap, bisa bantu lah. Oke. Nah, Bang, kalau boleh tahu nih, Bang, untuk lokasi sekolahan Texas tuh di mana, Bang? Kalau sekolah Texas itu posisi di ya, daerah Pulau Gebang. Daerah Pulau Gebang itu nggak jauh dari stasiun Cakung. Depannya itu Palat Gudang Peluru. Widih. Oh iya. Berarti dari stasiun Cakung tuh kalau misalkan jalan kaki bisa tuh, Bang? Ya lumayan jalan kaki. Emang dulu sih zaman sekolah banyak orang naik Metro 44 dan juga banyak juga yang jalan kaki ke stasiun gitu. Iya. Karena mungkin Metro 44 itu agak jarang gitu, jarang, banyak kan ngetem gitu kan. Jadi kalau dia tahu jam keretanya anak sekolah datang, dia malas ngetem, gitu kan. Karena sekali jalan itu ya, Metro itu penuh sampai naik-naik di atas Metro ya kan. Pada bayar tuh? Kagak pada bayar. Ya elah. Dulu kalau nggak salah bayarnya cuma cepet, itu juga males-males banget. Iya. Kenek ngolekin ya, tapi pelajar pada cabut kalau ngolekin. Kenek juga males mintanya, ya udah. Ya begitu dah, makanya males pada ngetem dulu Metro 44 Cakung. Kali ada juga bayarnya cuman ya cepet 200 perak. Kalau emang dulu zaman kita juga sekolah masih dikasih jajan itu sekitar 2.000 perak sampai dengan 3.000 perak. Iya, di zaman Abang mah segitu udah paling gede, Bang. Gede. Kadang kita jajan 2.000 ya, kalau pulang bisa bawa duit 200.000. Ya namanya sekolah kan, udah sendiri ya kan, gimana sih? Iya, tahu. Paham dah, Bang. Bang, gue pengen tahu nih, Bang, Abang awal mulanya gue bisa masuk ke Iptek nih, Bang. Emang nggak ada sekolah lain? Apa emang Abang pernah sekolah di lain nih?
Dulu sebelum di Texas 44, gua dulu sekolah di Risau 56. Gua memang veteran di Risau, dan di Risau itu banyak kenangan manis juga buat gua, khususnya buat tim solid gua, ya kan. Iya. Ya termasuk salah satunya tuh si Jenderal Medet tuh. Jenderal Medet Aulia, ya kan. Iya. Si Aming, ya kan. Kecew, Sulur, Belanda tuh. Satu basis sama gua, si Gendro, Lubis. Berarti bulan-bulan dong, kan Bang Jenderal masih bulan-bulan? Enggak, kan namanya kalau di sekolah kadang-kadang kan Nah, satu tongkrongan apa gimana? tongkrongan Oh, aja tongkrongan. di warung po gitu Orang kan. po, ya. Ya banyak lah kenangan manis gua di Risau ya. kan. Nah, itu sampai kelas berapa Bang di Risau, Bang? Gue di Risau kelas 1 dan gue pindah ke Texas itu kelas 2 karena gue di Risau nggak naik sekolah. Jadi gue harus kalau mau sekolah gue harus naik kelas itu gue harus Pindah terbang pindah sekolah karena mungkin guru-guru Risau itu ya kasih pamuin dan yang lainnya kan mubarak udah males sama gue gitu kan. Iya. Karena ya mungkin karena kelakuan di sekolah juga gue nggak beres juga karena ya kan tau sendiri ya kan. Iya. Sekolah dulu gimana sih? Nah, Kadang-kadang guru aja kita lawan kok ya kan. iya benar. Tapi kalau sekarang mah janganlah kita ngelawan-lawan guru, nggak bagus itu. Iya. Ntar kagak susah nyari kerja. Tapi Bang, awal mula Abang masuk ke Risau tuh ada yang ngajak atau gimana? Ada emang dari SMP nih Abang udah gue pengen banget nih sekolah di Risau nih karena nih apa ya bocah-bocah seru-seru nih atau gimana Bang? Jadi gue dulu itu sebenarnya yang kalau gue ceritain banyak ya. Jadi awalnya gue dulu memang SMP gue di Anida Bekasi. Iya. Nah pas gue lulus di Anida itu, gue memang sering ngebantai anak Risau di Kalibaru itu dulu. Maaf ya abang-abang nih, gue sebelumnya yang mungkin yang nggak setuju dengan komenan gue, mohon maaf aja, Iya. ya kan. Dulu gue memang jatuhnya gembel patriot lah, ya kan. Oh gitu ya. Gue masih SMP pada saat itu. Sering gue ngebantain Risau, asal Risau udah lewat Kalibaru, pasti gue ribut sama orang kampung, pasti ada gue kan. Nah, semenjak itu, pada zaman itu gue memang nongkrong sama anak-anak patriot. Cuman gue kecewa dengan anak-anak patriot, karena waktu itu golok gue diambil sama anak-anak patriot. Oh diculain ya? Kena gue. Akhirnya gue kesel, karena itu peninggalan golok dari almarhum bapak gue ya kan. Oh gitu. Jadi Iya. golok itu ya istilahnya gimana ya? Yang namanya peninggalan orang tua kan kita Iya, sedih juga iya, kalau mesti sampai dijaga-jaga digituin kan. ya. Kalau gue sih kalau minjem aja nggak sih nggak masalah. Cuma kalau dia sampai diculai gitu kan gue jadi nggak terima kan Iya, gitu. benar. Di situ juga gue di Patriot itu gue sempat ribut juga kan sama anak Patriot di dalam. Emang gue sering yang namanya gue di Patriot itu sering keluar masuk lewat belakang lompat ya kan. Kalau belakang itu kalau nggak salah tuh Patriot tuh STM ya Bang ya? Ya STM. Eh, Nah di situ gue ribut sama anak Patriot, sampai temen gue juga ribut. Akhirnya gue dendam tuh sama mereka. Gue bilang, oke, kalau cara lu begitu, lihat besok gue pasti bakal masuk Risau. Gue bantai lo ya. Iya. Nah, sempet emosi dah gue. Karena gue juga memang di kampungan gue juga ada abang kelas gue namanya Herman juga, si Herman Beler panggilannya. dia alumni itu? Alumni Risau juga. Risau juga, Tahun oh. 2002. 2002 dia. Herman Beler ini dia ngajak gue, ya udah lu masuk Risau Risau aja. aja kata dia. Gak apa-apa nih man, gak apa-apa ntar ada gua, tadi dia gitu kan. Agak enak ah gua. Gua kan ngebantain Risau mulu dulu ya kan gua gitu. Akhirnya kata dia, udah tenang aja. Ya sampai Bang Pane juga kan gua dulu kalau Bang Pane kalau ngeliat gua tuh bawaannya emosi aja kalau di Keranji kan. Ya udah akhirnya gua masuk dah tuh sama di Risau ya? Di Risau. Gara-gara Bang siapa tadi? Bang Herman Beler. Bang Herman Beler ya. Akhirnya gue sampai masuk Risau, begitu gue pendaftaran, dateng dah tuh alumni ya kan, kelas 3, ngeliat gue deh, ya kan, Tahu dia, tahu lu. ngeliat gue, tahu dia, abis gue dikeplakin, ya kan, wah ini dia nih anak Kalibaru nih yang bantai gue nih, lu di sini lu mau jadi mata-mata katanya. Sorry bang, gue bilang gue nggak mata-mata, gue bilang gue kesini niat sekolah, gue bilang ya kan. Anjing lu tukang bandain gue kelepak. Gue juga aduh. Udah gitu datang lagi ada yang namanya Yanti, cewek lagi ada. Cewek Yanti. Gue orang Selon juga dia sering ikut-ikut lah. Wah ini nih katanya nih. Udah gitu gue dilempar pakai sendal pakai sepatu. Gelepak aja wah. Pok, tenang Pok, gue bilang gue sekolah di sini. Lu mata-mata apa ya? Banyak orang benci gue di. Oh lu di move ya di Risau. Gue bilang man ini gimana man, masuk gue mau
Kira, weh bang, udah bang, ini dia mau masuk sekolah di sini kata Herman. Udah lah, elah, ya kan. Mungkin dia nanti ya bisa bantu kita lah untuk membayar sekolah Patriot atau gimana. Ya, alhamdulillah semenjak gua di Risau itu ya sedikit-sedikit gua mulai timbul lah adrenalin gua di lapangan kan. Gua tunjukin ada Patriot gua bantai. Kali baru gua turunin ya. Cuman gua nggak enak juga sih kadang-kadang kampung gua sendiri ya kan. Cuman kan mau bagaimana ya kan, abis gue juga udah masuk sekolah di Risau ya kan, berarti gue udah cinta dong sama sekolahan gue kan gitu. Iya, mau nggak mau bang ya. Ya harus mau nggak mau dimanapun ada sekolahan Patriot, waktu itu anak sekolah gue bantai pasti kan, sampai di Bekasi karena kehidupan gue bukan cuma di kampung ya kan. Ntar kalau gue di kampung doang disangkanya gue beraninya di kampung doang lo, kan gitu. Iya benar. Kalau dibilang begitu kan kita kayak gimana ya, rasanya nggak enak kan, beraninya di kampung doang lo. Makanya gue sekolah di Risau kan gue di luar kampung gue, jadi gue kemana aja main ya gak? Iya. Ke Bekasi, ke Jakarta, kemana oke aja kan gitu. Nah bang, tapi gue pengen tahu nih bang, pas penataran di Risau nih, pas abang masuk nih ke Risau gimana tuh bang? Kan versinya Bang Jenderal sama versinya abang beda nih. Kalau versi gue dulu, waktu gue kelas 1 itu gue ditatar sama Eko Jawa. Gue masih ingat sama Eko Jawa sama Bang Toge. Itu Baspul, basis bulan-bulan. Bulan-bulannya. Oke. Itu anak Ranji ditatar semua sama dia, nggak pada buka baju. Jadi anak masih gue posisi emang karena gue sekolah di analis kan pakai celana panjang. Iya. Dan mereka tuh pakai celana SMP gitu kan. Pada saat gue sampai Kalibaru gue waktu itu gue pada naik mobil Baruna, mobil Baruna itu mobil Risau. Dulu kan kalau Senopati turunnya di Alek. Iya. Kalau Baruna tuh turunnya di sebelum Gor. Itu mobil emang mobil khusus sekolah Risau kan. Baruna kan. Ada antar jemput gitu atau bukan gimana? Maksudnya bukan antar jemput. Bisa tuh dia jadi mobil kayak kontainer gitu. Mobil Puso terbuka setengah yang selalu ditaikin sama anak Risau itu mobil Baruna. Baruna namanya. Iya. Nah itu gue naik mobil Baruna disuruh buka baju semua. Udah gitu jangan ada yang pakai celurit, minimal pakai kopal semua majuin. Ya disitulah gue di Kalibaru pas anak Patriot pada keluar dari sekolah, gue lewat. Habis kepala gue ditakolin. Itu pertama kali ribut iya, habis gue udah kalau mau dibilang nih pala gue bocor banyak banget sih. Iya, korban batu. Batu dia? Iya, timpukin terus tadar. Gue pas sampai atas dikit baru dah turun tuh. Sambil teriak. Iya. Apa tuh abang Ristek Aure, ya kan maju ribut dah tuh pakai kopel. Ya mereka ada yang pakai celurit, ada yang pakai ini. Kita pakai kopel aja udah. Iya. Alhamdulillah sih mereka juga itu nggak terlalu banyak. Anak Patriotnya nggak terlalu banyak sih. Cuman mereka sempat mundur juga kan. Mundur, udah kita mundur. Nah di belakang abang kelas kita pegang celurit nih. Oh udah deckingan ada di belakang ya. Pokoknya mundur lu gue bacok. Mundur gue bacok, ya enggak? Baju gue dibacok. Mundur gue dibacok. Udahlah ribut udah kan. Tos-tosan ya enggak? Ya udah akhirnya ya mereka mundur tuh, untungnya Patriot mundur, kita geber kan dar. Udah gitu, udah tuh selesai. Nongkrong lah gue di Keranji sama di mana tuh bang Keranjinya? Di lampu merah? Di biliar waktu itu di Keranji itu atas biliar tongkrongan kita, tongkrongan anak-anak Risau semuanya dulu di biliar Keranji. Gitu. Udah kita ngopi-ngopi sambil cerita ya kan. Ya itu penataran gue awal gitu kan. Sampai teman gue juga kesan berikutnya Lucky juga dia sempat keluar karena tangannya kebacok juga kan sama anak Patriot gitu kan. Pada saat itu gue lagi nggak sekolah juga karena gue lagi keadaan di rumah sakit. Rumah sakit apa bang? Ya karena waktu itu gue sempat ketabrak hibah juga udah itu lama. karena sekolah juga lagi malang itu pas enggak kalau yang gue waktu ketabrak hibah itu pas lulusan ini aja alumni tahun 2002 di Gor Bekasi. Oh ikut ya bang? Iya gue lulusan alumni 2002 gue ikut mereka gitu kan. Iya. Karena dulu emang lagi seru-serunya juga ikut tawuran gitu kan. Iya benar-benar lagi nakal-nakal lah bang ya, ibaratnya kenakalan remaja ya. Jadi mau ini ikut ya. Iya. Nah bang itu kan udah
apa ya, cerita lu pas lagi saat penataran ya di Risau ya. Nah, masuk sekolah nih Bang. Nah, lu awal masuk tuh lu naik angkot apa, naik nongkrong di mana? Basis lu? Kalau gue ikut Keranji gue waktu Keranji. itu. Berarti lu dari Kalibaru nih lu jalan kaki atau Dari Kalibaru gue naik mobil 31A 31 ke Keranji? Nongkrong tuh di lampu merah Keranji tuh. Sebelumnya? Iya di warteg. Ah, Di situ gue mantekin dulu tuh asa-asa yang lewat iya, asalnya. ya kan nanti gue karena apa? Karena gue bakal dipantekin lagi di Pondok Ungu, Pondok Ungu, ya kan sama gitu. di Kalibaru, ya kan. Iya. Makanya dia gue pantekin dulu, ya kan. Biasanya dia naik 25B tuh kan. Oh iya. Sempet tuh, ya kan dari 25B dia naik tuh rame tuh, Pat, ya kan. Dia mau bendera kuning tuh waktu itu. Nggak tahu lagu-laguan apa ya maksudnya kan. gimana tuh Bang? Iya dia naik 25B, ya kan satu mobil anak asuh semua isinya dia mau bendera kuning gitu kan. Ya gua nggak tahu dia lagu-laguan apa, mau bendera kuning. Iya, iya. Pas banget sampai lampu merah, mobilnya berhenti kan. Dipalang sama bocah. Habis. Mobil hancur, orangnya habis dibacok-bacokin. Gua nggak tahu deh bagaimana Kabarnya itu ya kabarnya itu. Akhirnya mobilnya cabut langsung, ya udah. Karena bocah-bocah ya kalau di Keranji sih selesai itu ya mental gitu kan, ya takutnya digerebek atau bagaimana kan gitu. Nah udah gitu banyak cerita juga kan, gue setiap berangkat sekolah itu gue harus pasti bawa BR, karena kalau nggak bawa BR gue lebih takut kagak bawa BR sih daripada gue bawa BR, karena kalau ditangkap polisi gue masih bisa keluar daripada gue dibacok. Kan gitu. Kalau orang-anak dulu nggak takut sama polisi, dia takutnya ya sama anak sekolahan juga, sampai ada yang nyaru pakai baju sweater lah, baju biasa lah ya kan. Pokoknya intinya gue setiap hari bawa BR aja. Kalau gue nggak bawa BR gue takut. Malah gue takut dibacok, takut dibanting. Kalau ada BR kan gue seenggaknya ada perlawanan kan gitu. Bener. Pegangan abang lah ibadah. Lah, Nah, iya. mainan abang apa tuh BR? Ya corbek lah. Corbek gua ya? biasa pakai corbek gue. Corbek, kalau yang nggak tahu tuh cocor bebek ya Bang. Betul. Kadang-kadang gue kalau ada celurit gue pakai, gue mau apa aja dah. yang ada yang ada ya gue pakai-pakein ya kan. Iya. Iya, pokoknya gue maaf ya kalau udah nyampe Kalibaru pasti ya karena gue mungkin anak situ kali ya Patriot juga ya. Ngeliat gue pasti bubar aja. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, lu kalau di Kalibaru pasti kan ribut sama Abot Bang. Nah, kesononya lagi nih Bang, sebelum lu nyampe ke Auri nih, sekolah lu ribut sama lagi Bang, pas di K1 ya? Iya, pasti gue ributnya sama Asoy. Asoy di Kadang-kadang Pondok? di Pondok. Kadang-kadang di itu juga Kelapa 1 juga ada. Kelapa 1 Bariwan. Bariwan kan? Bariwan. Wah, jalurnya parah bener Risau. Gue waktu di sekolah bener. Gue sempet kan, waktu itu gue nyaru naik 25 ya kan. Waktu itu gue ketinggalan basis. 25 polos ya? Ya, 25 polos. Itu gue pas sampai itu gue pakai baju memang coklat ya kan. Gue nyaru lah. Karena emang keadaan dulu sekolah tegang juga ya gak? Ya kan? Gue nyaru, tiba-tiba mobil itu 25, gue duduk di depan. Mobil itu berhenti di lampu merah depan Naga, Pondok Ungu, Keranji. Iya. Anak asuh berdiri. Nah, ini dia nih anak Risau. Weh, bukan gue anak Patriot gitu ya. Ah, bukan lu Risau. Habis gue dibully gue di situ jedar. Lu sendiri tuh Bang? Kagak, kebetulan ada basis gue juga. Gue satu basis Kalibaru itu gue cuman berempat gue. Gue, Lubis, Sulur, sama Gendro, berempat gue. Itu gue berempat naik dari Kalibaru, nggak dari Keranji. Oh iya. Nah, pas sampai depan Pondok Ungu, wah ini dia nih katanya. Gue cari sebukan, gue Patriot Aris solo, habis gue dibully di situ. Gue pakai payung hitam ya kan, dulu kan ada payung hitam tuh dicocok gue nangis aja, gue bilang, Per, berangkat. Langsung sama supir ditabrak, jedar aja. Kalau kagak mau gue habis juga itu. Iya. Ya kan? Akhirnya gue nyampe itu ya gue sekolah. Besoknya gue balas. Gue bilang, anak-anak Keranji, gue bilang, kita bareng naik 25 semua ya. Akhirnya kita naik 25 tuh. Sepi ya kan? Kalibaru oke. Pondok Ungu sepi. Oke, akhirnya kita nyampe lah Auri. Pas dari Auri 43 miring nih. Dari Asoy kan lewat kan. Iya. 43 miring. Wah, pas mau nyebrang pas banget ada 43 miring. Woi, 43 miring. Palang ya kan. Palang udah yang namanya yang kasihan mah kalau di pintu bagian dibacokin dah, ya kan. Udah pas di palang mobilnya ngerem. Habis kita bacok-bacokin tuh depan
depan gangan Auri, sekolahan ya? Auri. Habis kita bacok-bacokin. Itu anak mana? Anak asuhnya itu berarti ya? Anak asuh itu. Iya, bahasa 43-nya berarti. 43 miring, pokoknya dia miring dah. Iya. Kita habisin di situ. Gue bawa celurit. Memang waktu itu gue pakai CR dan gue pakai tas lempang. Nah, Udah kan, udah selesai gue ribut ke dalam. Nah itu BR gue masukin tas, nggak taunya BR gue nyeplos. Dan akhirnya pada saat BR gue nyeplos kan kelihatan tuh. iya. Gue diudak sama Babe, weh sini lo katanya. Ngapa Be? Sini. Kata temen gue, Jay, BR itu kelihatan. Wah, iya, gue kabur aja udah dikejar. Sampai ke dalam sekolah gue dicari-cari gue sama Babe Kumis itu. Kalau nggak salah Babe Kumis dari orang ini juga tuh, apa, TNI juga, cuman dia bukan TNI siapa ya kalau dibilang ya? Intelkom ada bukan? Bukan, Ibaratnya bagian yang keamanan situ lah ya. iya keamanan lah, bagian ngusin-ngusin anak tawuran lah. Iya. Habis diudak-udak, nah sebenarnya itu gue nggak sekolah tuh berapa hari tuh, gue kabur ya. Udah ketangkep ya kan. Udah tuh, udah berarti dendam lu udah kebalasan nih bang. Iya. Ya? Nah setelah itu bang, otomatis kan, apalagi nih bang, pas di kelas 1 nih bang, yang masih lu inget ya bang? Semenjak itu gue udah, ya banyak lah yang namanya sering benturan mah, pastilah. Apalagi kalau di apa Kelapa 1 juga Bariwan. Nah Bariwan tuh pernah lo alami pas kelas berapa bang? Kalau kelas Bener-bener 1 waktu gua benturan sama Bariwan? Bariwan itu ya waktu gua berangkat sekolah juga naik Senopati balik gitu kan. Habis gua ditipukin sama Bariwan. Tapi lu bareng sama basis mana tuh? Basis Keranji gua waktu itu sama anak Keranji semua. Gua kelas 1 karena gua waktu gua kelas 1 anak Keranjinya kelas 2-nya nggak ada, jarang. Kenapa? Ya karena emang rata-rata anak kelas 3 semua. Oh gitu. Iya. Jadi gua tuh anak Keranji kelas 1 semua. Iya. Gitu. Kelas 2-nya paling kehitung 1-2 orang, ya kan? Iya. Udah. Pas gua naik Senopati dari Alek lewat Pondok Ungu, gua habis tuh dibantai tuh sama apa? Asoy. Pas di Kelapa 1 kenal lagi sama Bariwan nih? Nah, di situ gua nurunin. Oh sempet nurunin dulu tuh? Nurunin sampai arah Peninda. Apa basis gua kena tuh si Belanda. Digebukin. Sama warga? Iya, kalau kagak dibelain sama orang Batak mati kali itu. Digebukin masuk ke itu gangan pabrik Aqua. Oh, belakangnya ya? Iya. Buset, digebukin, ditonjokin, diinjek. Wah, kata gua sempet ya ketinggalan lah dia kalau kata kita mah. Iya, Oke, bener. akhirnya kita naik lagi tuh. Naik lagi, dia ketinggalan nih dia dari Belanda. Gua nggak tahu deh nasib dia bagaimana ya kan. Iya. Kadang gua kasihan juga namanya gua basis kan. Gua mikirin juga kan. Akhirnya udah ntar aja di Auri kata sama anak-anak, udah ntar aja di Auri kata ya. Udah akhirnya sampai Kelapa 1 dibantai lagi gua sama Bariwan Kelapa 1. Ya akhirnya ya begitulah bentur. Maju mundur akhirnya gua mundur karena sekolahan gua udah deket kan gitu kan. Bener. Gua mikirin temen gua itu. Katanya dia dateng nih Ke sekolah dia? sekolah. Ya maaf ya, Lur. Sedih juga gue ngeliatin. Iya. Aduh, badan gua gebukin gitu ya. Udah jangan nangis kata gua lo. Kayak apaan aja kan. Ya kasihan juga sih ngeliatnya kalau kayak gitu. Habis ketinggalan sih dia. Tapi lu pas lagi itu lu apa kayak ayo kan biasa gitu ya kalau jiwa muda kan udah kita balikin lagi yuk warga sono enggak gimana? Ya kalau di situ mah setiap hari pasti Ribut ya, Bang? ribut. Cuman kita kalau buat turun kayaknya nggak mungkin di Pondok Ungu. Pasti kalau di Pondok Ungu bakalan turun. Pasti kita habis. Soalnya dia jalurnya panjang dari Pondok Ungu itu kita diantem, ya kan? Dilemparin balok lah, batu lah. Nanti nyambung dia. Nyambung sampai Alexindo. Kalau diturunin nggak mau dipres. Oh iya. Makanya kan dia nggak, anak Riso tuh di Pondok Ungu kalau berangkat dia berani nurunin. Karena apa? Karena jalurnya ke ke arah Peninda kan. Dan di arah Peninda juga banyak anak Risau kan. Risaunya basi-basi. Arah Penindanya. Nah, kalau arah mau ke Alexindo jarang ada yang nurunin, digas terus. Gitu. Nunggu sampai sono dulu, Bang ya. Iya, kalau buat arah balik nih dia jarang yang mau turun. Kenapa? Dia udah tahu pasti penyakit. Orang gua mau turun aja nggak boleh sama capung. Jangan lu mati lu, ntar mati lu. Nah, mungkin karena takut kita jadi korban kali kan. Karena udah banyak pengalaman ya nggak? Banyak pengalaman yang turun di situ anak Riso pasti dipres. Dipres tuh dari apa? Gang kelurahan. Ya kan dari gang kelurahan. Terus dari belum Kuburan juga ada. kuburan Bayur. Bayur. Terus belum Alexindo. Alexindo. Panjang jalurnya gitu kan. Makanya
Kalau risau dulu tuh kalau pulang sore di Pondok Ungu jarang ada yang nurunin, takut korban aja gitu. Iya, iya. Nah, finishing di Alek baru berani turun. Sampai dengan Kalibaru baru turun gitu. Oh, iya, iya. Karena kalau di Alek kita nurunin kita masih bisa ke Ropasung. Pasung, gitu bener kan. bang larinya ya. Titik Bang. kumpul. Dari Ropasung nunggu Beman lagi mobil Baruna, baru kita Kalibaru lanjut gitu. Panjang berarti bang ya kalau Hanya- rintangan. Sempat ada korban kan dari Patriot juga waktu itu, kita habis dibantai sorenya tuh, habis nguburin. Nguburin. Iya. Oh, Ya, cuman masa lalu lah itu. iya, iya. Cuman sempat kena juga teman kita Jabui kan tangannya kan. Tahu tuh bang ceritanya? Ya itu posisi itu waktu itu ada anak Patriot korban lah. Di Kalibaru korban ya? Baru korban. Sorenya dia nguburin tuh di Bayur. Rame. Bener-bener ngair-ngair dah kalau kata orang dulu. Iya bener. Sabrek-abrek dah. Nah, Pulang nguburin kita lewat tuh. nah. Lewat tur. Langsung disambut. Habis kanan kiri batu. Sini-sini. Wah udah. Tapi ada korban nggak tuh anak risaunya? Anak risau nggak ada korban. Ada tuh Cuman banyak bacokan. ada kena yang kebacok tangannya itu. Teman kita juga anak basis 43 Jabui. Pada saat itu dari basis bulan-bulan Bang Ipul tuh nuruninnya itu nggak jauh dari pom bensin, sedangkan mobil itu berhentinya dekat Ananda, Oh iya, lumayan tuh bang. jauh. Jauh lumayan itu. Gua kan nggak tegang liat tuh Ipul kan, nah gua turun tuh ceder ya kan, pas gua turun, gua tarik Pul, ayo Pul kata gua. Udah diam, Ipul malah bawa golok kecil banget lagi, pada orangnya kecil, goloknya kecil kata gua. Imut. Iya, gua tarik Pul, udah tuh gua nangis. Nah. Ipul nangis, nggak kuat lah, gue berdua yang lain di ujung ya kan, di mobil. gue tarik, udah gue lari berdua-dua itu lari dari Alek sampai Kalibaru, Berdua aja bang? bukan berdua, semuanya pada kabur sampai Tanah Merah, Ropasung, Iya, jauh juga tuh. Ropasung masih dikejar juga, apa Kalibaru bubar semua udah itu. Itu kejadian udah mau maghrib itu, sebelum maghrib lah setengah 6. Tapi nggak ada korban jiwa kan pas Nggak lagi ada, nggak ada risaunya nggak ada, kita Aman, alhamdulillah Bang. saya nggak ada ini. Nah, di situ kan dekat rumah kita kan, akhirnya kita ajak ke basis kita lah ke Kalibaru. Iya, iya. Dari situ pada bubar dah. Nah. Nah itu kejadian itu minyak benturan itu gue yang namanya kereta nih, kalau udah ribut nih orang banyak di atas itu, apa yang nggak ada satupun. Gimana ceritanya apa yang nggak ada satupun? Ya pokoknya gua taikin aja udah ya kan, taikin asal bacok. Gua gak tahu penumpang apa siapa, bacok-bacokin aja, loncat-loncat.